Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sukma Diarti Peranginangin, seorang psikolog dan juga konsultan keluarga. Senang sekali karena kali ini saya akan membahas tema tentang pengasuhan anak. Temanya adalah anak mogok sekolah, bagaimana solusinya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan sharing tentang solusi cara untuk menyikapi ketika anak-anak kita mogok sekolah. Apa itu mogok sekolah? Mogok sekolah adalah kondisi ketika anak-anak kita tidak mengikuti aktivitas ataupun kegiatannya di sekolah. Jadi di rumah saja gitu ya. Ataupun kalau masa pandemi lalu ada tugas Zoom, mengikuti Zoom, namun anak-anak kita tidak mau mengikuti Zoom-nya. Begitupun juga dengan ini ya, sebentar lagi kegiatan yang biasanya secara online setelah pandemi ini, tahun ajaran ini anak-anak mulai masuk lagi ya, yang di pondok sudah mulai masuk lagi penuh di sekolahnya. Namun saya mendapati ya beberapa orang tua merasa cemas, khawatir anaknya tidak mau masuk pondok ya, atau sudah menunjukkan gelagat nggak mau masuk pondok, cemas, takut ya, dan kondisi-kondisi sejenis karena harus bertemu dengan teman-teman dan lingkungan yang baru karena sebelumnya di rumah saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda semuanya, tentu kondisi tersebut membuat orang tua juga jadi berasa khawatir, merasa cemas, merasa bingung, aduh gimana nih anak saya mogok sekolah, anak saya tidak mau sekolah gitu kan. Padahal sudah didaftarkan sekolahnya, gitu kan, tidak mudah ya untuk pindah-pindah sekolah. Tentu ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika mendapati kondisi tersebut pada diri kita, keluarga kita, anak kita, ataupun anak didik kita? Nah, teman-teman sekalian, pertama sekali kita perlu mengetahui mengapa anak kita mogok sekolah. Ya, pasti ada latar belakangnya, pasti ada alasannya, pasti ada penyebabnya. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah menggali dan mencari tahu apa kiranya yang melatar belakangi perubahan pada sikap dan perilaku anak kita. Jadi kenali, cari tahu dulu, kenapa ya kok anak saya jadi mogok sekolah. Nah, biasanya penyebab dari anak-anak yang mogok sekolah ini ada dua. Ya, kita kategorikan ke dalam dua faktor. Yang pertama adalah faktor fisik. Ya memang lagi sakit, lagi kurang enak badan, atau ada di bagian tubuhnya yang cedera misalnya, habis jatuh atau habis ada kejadian apa yang membuat tubuhnya jadi sakit, cedera sehingga tidak bisa berangkat ke sekolah. Itu kondisi secara fisik. Nah, tentunya kalau faktornya secara fisik terlihat, kita sih malah mendukung gitu ya. Ya udah jangan sekolah dulu malahan gitu ya. Kamu lagi sakit, kamu lagi cedera, istirahat dulu, pemulihan dulu. It's okay. Guru juga bisa menerimanya, termasuk kita juga orang tua bisa menerima kondisi ketika faktor penyebabnya adalah fisik. Nah, kemudian ada faktor kedua yang disebut dengan faktor non fisik atau lebih ke psikologisnya, lebih ke kondisi kejiwaan anak kita yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, biasanya anak-anak merasa pertama takut mau berangkat sekolah. Nah, kenapa sampai dia merasa takut? Apakah dia pernah dibully di sekolah sehingga dia merasa takut, nanti kalau saya ke sekolah saya dibully, saya dinakalin sama teman-teman, saya dipojokkan, saya dikucilkan, saya diabaikan, nggak nyaman rasanya. Pertama, karena merasa takut, ya, karena pernah punya kejadian yang tidak enak ketika berada di lingkungan sekolah. Ataupun anak merasa cemas gitu ya. Aduh, hari ini ada mata pelajaran matematika. Saya merasa deg-degan, nanti bisa nggak ya ngerjain soalnya, bisa nggak ya? Nanti kalau ditunjuk sama Bapak Ibu guru untuk tampil mengerjakan tugas di papan tulis atau di depan, saya kan belum paham, itu pelajarannya tidak mudah buat saya, tidak mudah buat anak kita, ya, sehingga dia merasa cemas, misalnya cemas terhadap gurunya kah, atau dia merasa cemas terhadap pelajarannya, atau mungkin cemas karena ada tugas, ya, atau mungkin ada PR atau ada target tertentu yang harus dia selesaikan sementara dia belum selesai, misalnya mau ujian, kan mau ujian hafalan, aduh belum hafal, ya, jadi
faktor-faktor yang sifatnya non fisik atau psikologis inilah yang seringkali membuat orang tua, guru juga jadi kebingungan bagaimana menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Ya, kita lihat anak kita baik-baik aja, sehat, tapi kok mogok sekolah, tapi kok nggak mau berangkat ke sekolah, ditanya nggak jawab, gitu ya, sehingga membuat kita bingung, kesel, marah, jengkel, kecewa ke anak kita. Nah, kalau kita dalam posisi tersebut jelas tidak mudah ya. Maka di sini saya akan berbagi kepada bunda-bunda, ayah bunda semuanya tentang apa yang perlu kita lakukan dalam menyikapi kondisi di mana anak-anak kita menunjukkan sikap tidak mau sekolah. Yang pertama, ayah bunda, ya, nggak mau sekolah, aku lagi sakit perut, ya kan? Atau nggak mau sekolah, pokoknya nggak mau sekolah, nggak mau sekolah, nggak mau sekolah. Nah, ketika ayah bunda berhadapan dengan kondisi tersebut, apa yang harus dilakukan ya? Sudah waktunya mandi, belum mandi, masih mager, masih males-malesan atau masih mojok di kamar. Apa yang harus dilakukan? Pertama, tenang. Gimana bisa tenang, Bu? Ini jamnya sudah menunjukkan pukul 7. Bentar lagi sudah harus masuk sekolah, anaknya belum mandi. Gimana bisa tenang, Bu? Nah, tenang. Ya, pertama sekali kita harus bisa mengkondisikan diri kita dulu untuk tenang ketika melihat ada kondisi sikap anak yang tidak ideal, tidak seperti harapan kita. Tenang dulu. Pastinya nggak tenang, tapi perlu mengkondisikan diri untuk tenang dulu. Ya, kalau udah mau marah nih, nah, duduk dulu, ya jeda dulu. Ya, ngelihat anak udah disuruh mandi belum mandi-mandi, tenang dulu. Nah, ya, sehingga kita harus memang pandai mengelola emosi kita, harus pandai menggunakan teknik-teknik manajemen emosi supaya ketika ada kondisi-kondisi seperti itu kita bisa cepat untuk mengkondisikan emosi kita dari negatif ke positif, tenang. Kemudian yang kedua, kita juga perlu untuk terima dulu keadaannya, terima dulu kondisinya, terima dulu kenyataannya bahwa anak saya hari ini mogok gitu. Anak saya hari ini sikapnya mulai menunjukkan ketidak idealan gitu ya. Harusnya sudah mandi, biasanya sudah mandi, ini belum mandi gitu. Nah, terima kondisinya. Berarti ada something wrong nih. Ada sesuatu yang tidak baik-baik saja pada hatinya. Karena tubuhnya sehat nih, berarti hatinya lagi nggak baik-baik saja. Jadi terima dulu kondisi anak kita. Kalau kita belum terima, kita akan terus mempertanyakan, kenapa kamu jam segini belum mandi? Kenapa? Ada masalah apa? Langsung kita jadi seperti dalam tanda petik menteror anak ataupun mengintimidasi anak kita. Maka tenang. Kalau kita tenang, kita bisa lebih mudah untuk menerima kondisinya tersebut. Setelah itu, karena dalam kondisi tenang dan kita sudah bisa menerima keadaannya, kita bisa bersikap lebih bijak. Ya, lebih bijaknya bagaimana, Bu? Bisa membangun komunikasi yang positif. Kita jadi bisa fokus bertanya, fokus mendengar apa sesungguhnya yang sedang terjadi, apa sesungguhnya yang menjadi penyebab sikapnya yang mogok tersebut. Nah, ya, kalau sudah tenang bisa menerima, maka kita pun bisa mendengarkan. Jadi bukan sibuk memaksa, menuntut, mengkondisikan dia untuk segera berangkat. Tapi di sini kita mencoba untuk memahami. Kan udah menerima, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi, apa sebenarnya yang sedang dirasakan oleh anak kita sehingga dia tidak mau ke sekolah. Kita bisa tanya, apa yang kamu rasakan atau apa yang buat kamu nggak nyaman, gitu kan? Apa yang terjadi? Ya, oke, nggak apa-apa. Hari ini abang atau kakak izin dulu. Ya, coba cerita ke Umi, ke Bunda, ke Mama. Ada kejadian apa sih di sekolah yang barangkali membuat abang hari ini nggak mood? Ya, jadi fokus mendengar. Gimana caranya supaya bisa mendengar? Bertanya. Ya, bertanya dengan pertanyaan terbuka.
Bagaimana perasaan abang hari ini? Apa yang abang alami di sekolah? Hari ini ada mata pelajaran apa misalnya? Kan? Nah, kita mencoba menggali. Lalu kemudian kalau dia mau terbuka dan mau bercerita, alhamdulillah, ya kan? Itu juga membangun hubungan dan komunikasi yang positif dengan anak. Nah, itu juga perlu untuk kita biasakan. Sehingga kemudian ketika anak menjawab, hari ini abang lagi bete, atau hari ini abang lagi capek, hari ini abang lagi bla bla bla, apapun jawabannya, karena tadi di awal kita sudah terima, kita lebih mudah menerima jawabannya. Kan kita bertanya untuk mendengar, untuk memahami, mendengar bukan untuk menjawab. Karena tujuan kita berkomunikasi mendengar untuk memahami. Oh, itu toh perasaan abang. Oh, seperti itu kondisinya. Terima. Apalagi dia sudah mau jawab loh, ya. Terima. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Ya, nanti Bunda izinkan, Bunda akan sampaikan izin ke guru abang. Ya, hari ini abang boleh deh istirahat dulu di rumah ya, tapi tetap kerjakan ya, misalnya tugasnya, ini tetap ini bantuin Umi. Nah, ya tetap ada, tapi dia merasa diterima. Jadi alasannya bisa diterima. Nah, itu akan membuat dia ke depan tuh kalau mau komunikasi tuh it's okay gitu, karena bundanya bisa menerima apapun yang dia sampaikan. Lalu tekankan besok sekolah ya, hari ini kan sudah istirahat, besok sekolah. Ya, dijelaskan. Boleh dimotivasi. Kemudian ya setelah kita mendengarkan, berikutnya kita bisa memberikan penguatan. Oke, nggak apa-apa ya, hari ini istirahat dulu ya. Kemudian besok sekolah lagi dalam kondisi yang lebih bersemangat ya. Kemudian tambahkan, boleh kasih masukan setelah itu, setelah kita menerimanya. Nah, boleh tambahkan masukan ya. Misalnya sekolah itu penting ya, belajar berdisiplin dan seterusnya. Kalau ada masalah di sekolah dihadapi, bukan lari. Atau misalnya kalau tidak nyaman dengan teman, disampaikan, dikomunikasikan, jangan diam saja. Kita juga harus punya kekuatan untuk membela diri. Misalnya kalau dia kasusnya dibully, kita bisa kasihkan penguatan dan tambahan motivasi setelah kita menerima tadi. Nah, ya, selebihnya kita pasrahkan, ya kan? Kalau dari komunikasi tersebut bisa terbangun trust, kepercayaan dari anak, kemudian bisa dia termotivasi untuk oke, bangkit. Karena biasanya kalau kita sudah menerima perasaan anak kita, dia jadi lebih positif feeling lagi dan dia bisa bersegera ke sekolah. Nah, namun kalaupun belum, nggak apa-apa, ya udah diizinkan aja dia beristirahat dulu untuk kemudian besok bisa lebih semangat untuk ke sekolah dan tidak mengulang lagi kondisi-kondisi tersebut. Ya, jadi diberi penguatan gitu ya, tidak diulangi lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bunda-bunda sekalian, tentu saja kondisi tersebut tidak ideal, tapi dia namanya hidup pasti akan selalu ada ujian dan tantangannya, termasuk juga dalam pengasuhan anak. Maka kita harus semakin bijak juga menjadi orang tua, menjadikan kita pribadi yang harus terus belajar ya. Bila anak kita menunjukkan sikap tidak mau sekolah atau mogok sekolah, maka tadi ya ikuti tipsnya. Yang pertama, tetap tenang, kemudian terima kondisi tersebut. Kemudian 3, ajak anak berkomunikasi dan fokus mendengarkan untuk memahami kondisinya. Keempat, kondisi tersebut apapun jawabannya kita terima ya. Kita terima, kita pahami, dan kita kemudian berikan penguatan ya. Biasanya kalau sudah diterima, kita kasih penguatan, anak akan lebih menerima. Selebihnya pasrahkan. Ya, selebihnya pasrahkan, apapun hasilnya insya Allah yang terbaik. Dan ketika kita sudah memasrahkan, hati kita kan tenang, dan itu akan membawa energi yang positif juga kepada anak-anak kita. Demikian ayah bunda semuanya, tips yang bisa kita praktekkan sebagai orang tua dalam menghadapi anak yang mogok sekolah atau tidak mau sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak hebat yang tumbuh semakin matang karena didampingi oleh orang-orang tua yang bijaksana, penuh cinta, kasih sayang dalam menghadapi apapun kondisi anaknya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga di kolom komentar. Boleh juga di-share. Semoga bisa memberikan manfaat yang banyak buat sebanyak-banyaknya orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.